Selamat pagi Prof. Indra dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Arina Mardia, lalu Christine Juniarta, Fernando Kesuma, Gilang Wicaksono, Muhammad Iqbal, dan Maria Avela akan mempresentasikan mengenai questionnaire and instrument. Pada bagian ini terdapat beberapa learning objektif. Yang pertama mengenai proses pengembangan instrumen pengukuran, lalu yang kedua elemen utama dalam setiap instrumen pengukuran dan tujuannya, lalu yang ketiga apa yang dilakukan peneliti pada tahap 2 dan tahap 3 serta motivasi dalam membuat keputusan, lalu yang keempat berkaitan dengan peran pretest pada tahap 2 dan tahap 3. Lalu yang berikutnya akan dibahas menjadi 4 bagian. Yang pertama berkaitan dengan instrument design, lalu yang kedua gather and sort the pieces, lalu yang ketiga non-question element, dan yang keempat organize the pieces. Yang pertama akan saya jelaskan berkaitan dengan instrument design. Seperti yang kita ketahui, instrumen pengukuran atau measurement instrument itu adalah daftar pertanyaan yang berurutan, dibuat menggunakan berbagai pilihan skala lengkap dengan pendahuluan, transisi bagian, instruksi, dan juga kesimpulan. Nah, pada instrumen pengukuran ini merupakan alat utama yang digunakan untuk mengekstrak informasi dari peserta dalam wawancara atau observasi terstruktur. Nah, pada bagian pembahasan ini atau yang akan kelompok kami bahas akan berfokus pada instrumen pengukuran untuk berbasis komunikasi, yaitu questionnaire dan juga pedoman wawancara. Nah, lalu pada bagian instrumen design within the research process itu terdapat 3 fase atau terdapat 3 tahapan. Tahapan yang pertama sudah dibahas oleh kelompok sebelumnya atau pada chapter sebelumnya. Lalu kami akan membahas pada tahapan 2 dan tahapan 3. Nah, tahapan itu sendiri yang pertama mengenai mengembangkan dan menyempurnakan pertanyaan pengukuran. Jadi jika dilihat pada bagan, maka setelah mendapatkan investigasi question, lalu masuk pada measurement question. Lalu yang pada tahapan kedua yang akan kami bahas pada berikutnya itu mengembangkan dan menyempurnakan elemen non-question. Lalu yang ketiga itu adalah mengembangkan dan menyempurnakan instrumen pengukuran. Jadi kami akan membahas tahap kedua dan juga tahap ketiga. Nah, masuk kepada tahap kedua, yaitu coba untuk menggather and sort the pieces itu sendiri. Itu adalah proses pembuatan pertanyaan survei ini bukan proses yang semaunya atau sembarangan, jadi sekedar menyampaikan pertanyaan saja. Namun sebenarnya itu diurutkan dan juga disusun dan juga dapat diperoleh dengan cara membuatnya sendiri, meminjam atau borrow, atau juga berdasarkan license of question tertentu yang sebenarnya sudah ada pada research sebelumnya. Nah, dari apakah nanti membuat, meminjam, ataupun membuat lisensi pertanyaan, itu harus mempertimbangkan paling tidak 3 hal ini, yaitu adalah subjek kontennya, lalu yang kedua kata-kata dari setiap pertanyaannya, karena kata-kata tersebut harus disusun sesuai dengan definisi operasional untuk konstruk dan konsepnya, jadi tidak jauh dari konstruk dan konsep yang telah ditentukan dalam penelitian. Lalu yang ketiga perlu dipikirkan juga berkaitan dengan strategi untuk respon yang diinginkan. Jadi apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dapat menggambarkan respon yang nantinya akan diberikan oleh para peserta. Lalu yang berikutnya, ini terdapat bagan bagaimana instrumen pengukuran itu dikategorikan. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama kalau dilihat pada bagian hitam itu ada non-question element. Non-question element itu terdiri dari introduction, transisi, instruksi, dan juga kesimpulan. Lalu yang berikutnya lagi di sebelah kanannya itu adalah administration question. Lalu yang berikutnya klasifikasi question, dan yang berikutnya target question. Jadi paling tidak ada 4 instrumen kategori instrumen pengukuran yang harus keseluruhannya dilakukan step by step-nya. Nanti akan dijelaskan juga oleh rekan saya yang lain. Nah,
kenapa instrumen ini harus memenuhi paling tidak kategori yang tadi ataupun memenuhi prasyarat-prasyarat yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Karena paling tidak ada 7 hal nih yang harus dipenuhi. Yang pertama, mendorong seseorang untuk berpartisipasi. Lalu yang kedua, membantu untuk membangun hubungan baik dengan peserta. Yang ketiga, mendorong peserta untuk memberikan tanggapan yang akurat. Dan yang keempat, mendorong peserta untuk memberikan informasi yang memadai. Yang kelima, mencegah peserta menolak jawaban pertanyaan tertentu. Lalu yang keenam, mencegah peserta untuk tidak melanjutkan partisipasinya. Dan yang ketujuh, membuat peserta bersikap positif terhadap partisipasi survei tersebut, sehingga harus dievaluasi ke-7 hal tersebut apakah sudah menjawab 7 pertanyaan ini. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Gilang. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe dari question atau pertanyaan. Yang pertama adalah administrasi question. Administrasi question ini adalah pertanyaan yang mengidentifikasi satu, identifikasi ID partisipan berupa seperti contoh alamat, email, dan nama partisipan. Yang kedua adalah interviewer ID, yaitu berupa informasi interviewer baik itu umur dan gender. Ketiga, interview location, yaitu informasi mengenai lokasi dari interview itu tersebut dilakukan, baik itu di kota tertentu atau tipe lingkungan, contoh apakah di mall, di theme park, atau di sport arena, dan lokasi di dalam lingkungan tersebut, contohnya di luar mall atau di dalam mall. Lalu research condition, yaitu kondisi research ini dilakukan seperti contoh hari dalam seminggu penelitian dilakukan, atau waktu dalam sehari penelitian dilakukan, misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Lalu cuaca penelitian dilakukan dan situasi yang terjadi saat survei dilakukan. Contoh administrasi question dapat berupa free response, dichotomous choice, multiple choice, dan checklist question. Classification question. Classification question tujuannya adalah agar target question yang ditanyakan dapat dikelompokkan sehingga pola penelitian dari penelitian dalam dapat terungkap atau diuji dan dipelajari. Contohnya adalah pertanyaan terkait demografi, ekonomi, geografi, dan sosiologi variabel. Contohnya adalah umur, latar belakang pendidikan, komposisi keluarga, status pernikahan, dan sebagainya. Kedua adalah pertanyaan perilaku dan sikap, yaitu contohnya sikap pelanggaran lalu lintas. Classification question ini bersifat free response, pilihan dikotomis, pilihan ganda, contohnya income dan latar belakang, dan rating question. Target question. Target question merupakan pertanyaan investigasi dari suatu studi penelitian. Target question merupakan pertanyaan paling penting dalam question karena merupakan pertanyaan inti dari objek pertanyaan atas hipotesis yang dibuat peneliti. Target question dibuat secara grup berdasarkan jumlah topik yang dibahas dan jumlah pertanyaan yang dibutuhkan dalam setiap grup. Target question dapat terstruktur, yaitu partisipan hanya memilih dengan pilihan yang ditentukan, dan tidak terstruktur, yaitu partisipan dapat menjawab sesuai jawaban partisipan. Pretesting scope dan coverage. Sebenarnya pretesting ini tujuannya adalah merupakan kolaborasi dengan kolega peneliti atau teman yang kolega dari peneliti. Dengan kolega, peneliti dapat mengevaluasi scope dan coverage instrumen penelitian dan memastikan bahwa scope dan coverage yang dibuat tidak sama dengan kolega peneliti lainnya. Selain itu diharapkan peneliti mendapatkan feedback atas question yang dibuat peneliti untuk mencegah adanya suatu bias atau error. Responsibility fulfillment. Dari fase kedua ini, responsibility atau tanggung jawabnya adalah satu,
encourage individual dari partisipan atau mendorong partisipan secara individu, yaitu biasanya aksi yang dilakukan adalah melakukan introduction kepada partisipan. Lalu yang kedua, menolong help establish and maintain rapport with the participant. Actionnya adalah memprovide informasi bahwa ini adalah confidentially. Lalu kedua adalah menjelaskan bahwa topiknya adalah sensitif dan tidak dapat disebarluaskan. Lalu yang ketiga adalah mendorong partisipan untuk memberikan informasi akurat. Aksinya adalah memberikan definisi atau informasi yang jelas sehingga dapat dimengerti oleh partisipan. Demikian itu adalah salah satu dari contoh responsibility. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Aldo. Terima kasih Mas Gilang atas presentasinya. Perkenalkan, nama saya Fernando Kusuma akan mempresentasikan tentang non-question elements. Sebelum saya membahas mengenai non-question elements, pada fase 2 ini akan lebih berfokus kepada elemen yang dapat menambah hubungan baik dengan peserta dengan mempermudah, mengurangi stres, dan lebih menyenangkan untuk menyelesaikan proses survei. Dan kedua, memastikan hasil yang berkualitas tinggi dengan menjadikan elemen yang membuat teliti dan tanggapan yang lebih akurat. Nah, berikut beberapa elemen dari instrumen desain dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama the introduction, yang kedua transition, yang ketiga instruction for the interviewer, keempat instruction the participant, dan terakhir the conclusion. Pada flowchart instrumen desain ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, menyaring beberapa pertanyaan untuk memenuhi syarat peserta. Yang kedua, membangun minat dengan topik yang pertama dan juga mengurutkan dari umum ke spesifik terhadap topik. Yang ketiga, mengurutkan dari topik yang mudah menjadi ke topik yang sulit. Yang keempat, menjalin hubungan dengan beberapa pertanyaan. Dan yang kelima, itu menjelaskan bagaimana pentingnya dan juga penggunaan dari instrumen desain ini. Nah, berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dari non-question elements. Yang pertama, mendorong peserta untuk berpartisipasi dalam survei. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman peserta tentang proses termasuk waktu ataupun aktivitas komitmen. Yang ketiga, memfasilitasi pemahaman peserta tentang kelompok sasaran dan pertanyaan yang ditanyakan. Yang keempat, menjadikan jawaban pertanyaan menjadi lebih mudah. Yang kelima, mendorong peserta untuk mengisi kuesioner. Dan yang terakhir, mengurangi kekhawatiran yang mungkin dimiliki oleh peserta sehingga tidak menyanyikan waktunya. Dan berikut tahap pertama dari introduction. Introduction ini harus memberikan motivasi kepada peserta dan berpartisipasi dalam melakukan untuk studi. Dibagi menjadi 3, yaitu pertama, kapan wawancara harus dapat digunakan. Yang kedua, memperkenalkan diri ketika mewawancara untuk menjalin hubungan dengan calon peserta. Yang ketiga, dapat mengungkapkan tentang pertanyaan yang akan datang. Dengan itu semua, maka peserta memberikan tingkat penilaian mengenai tentang minat dan kemampuan mereka dengan yang sungguh-sungguh dan juga memberikan informasi yang diinginkan. Nah, introduction sendiri itu harus mengungkapkan jumlah waktu yang diperlukan untuk berpartisipasi. Yang kedua, mengungkapkan bagaimana organisasi tersebut atau sponsor penelitian sehingga mengetahui tujuan hal ini untuk memberitahu pertanyaan tentang bagaimana peserta tersebut dapat dipilih. Yang ketiga, terdapat informasi pernyataan bahwa pewawancara tidak menjual apapun. Dan yang terakhir itu introduction menyertakan pernyataan yang menunjukkan berpartisipasi secara sukarela. Jadi secara umum ini introduction ini memberikan instruksi kepada peserta untuk melanjutkan sebuah survei. Nah, berikut contohnya ketika melakukan penyaringan kepada peserta dibagi menjadi 2. Contoh yaitu secara phone atau personal interview dan juga dengan secara online. Sehingga jika peserta tersebut belum dapat disaring, maka dengan adanya introduction ini mengetahui apakah calon peserta tersebut memiliki pengetahuan atau pengalaman ketika melakukan partisipasi tersebut. Nah, tahap kedua itu transition atau transisi. Transisi ini mengenai tentang pernyataan deskriptif yang dirancang untuk mengingatkan peserta tentang perubahan topik atau pergeseran dalam kelompok pertanyaan. Berikut contohnya dan juga transisi ini untuk diperlukan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Begitu.
Nah, selanjutnya itu mengenai tentang interview instruction. Jadi untuk interview instruction ada beberapa si pewawancara ini memberikan instruksi kepada si peserta, itu ada 4, yaitu menghentikan peserta yang tidak memenuhi syarat. Yang kedua, menghentikan wawancara yang dihentikan sehingga si interviewer harus mengerti atau menarik kesimpulannya. Yang ketiga, berganti pertanyaan pada instrumen. Dan yang terakhir, membuang kuesioner secara lengkap. Yang dimaksud ini bagaimana si pewawancara dapat mengklaim hasil akhirnya. Sehingga interview instruction ini memelihara hubungan baik dan memberikan perasaan yang baik kepada peserta tentang survei dan memastikan bahwa data yang dikumpulkan akan dimasukkan ke dalam perkumpulan data akhir. Nah, selanjutnya tahap ketiga itu instruction participant. Di sini lebih membahas mengenai mengakses instrumen pengukuran dilakukan sebagai bagian dari perkenalan untuk merekrut peserta. Yang kedua, menggunakan software survei yang dimana ini lebih berbasis kepada online kepada peserta. Yang ketiga, menjawab pertanyaan atau perkumpulan pertanyaan tertentu sehingga memberikan penjelasan atau instruksi yang jelas kepada si kelompok tertentu. Dan yang terakhir, sama seperti sebelumnya, itu membuang kuesioner. Yang dimaksud adalah peserta yang menyelesaikan kuesioner yang telah diisi. Sehingga instruction partisipan ini biasanya lebih disematkan dalam survei berbasis komputer yang surveinya dikelola sendiri atau melalui email atau surat. Ini berikut contohnya ketika instruction for participant dan interviewer. Dan untuk non-question elements yang terakhir adalah yang conclusion. Conclusion sendiri itu memberikan kesan kepada peserta bahwa keterlibatannya sangat berharga dan mungkin membutuhkan individu ini untuk berpartisipasi dalam studi barunya. Jadi ini ada contohnya ada 3 melalui phone or personal interview, yang kedua self-administrated, dan yang ketiga itu post-survey contact. Jadi conclusion ini memberikan ucapan terima kasih dan juga hasil akhirnya seperti apa. Sekian dari presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Terima kasih. Terima kasih Mas Andro atas waktunya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengatasi masalah pada instrumen. Terdapat 2 pendekatan. Yang pertama adalah membangun hubungan baik dengan peserta. Sebagian besar informasi dapat dijamin dengan peserta langsung tanpa disamarkan jika hubungan telah berkembang. Hubungan baik sangat berguna dalam membangun minat peserta dalam suatu penelitian. Semakin banyak minat peserta, semakin banyak kerjasama yang akan mereka berikan. Keengganan peserta juga dapat diatasi dengan memberikan kompensasi untuk menyelesaikan instrumen-instrumen tersebut. Pendekatan ini sangat berhasil dalam survei yang bersifat surat, dan semakin banyak survei yang digunakan dalam berbasis komputer. Sebagai contoh adalah pemberian kompensasi berupa GoPay dan Gojek. Lalu berikutnya adalah memberikan jaminan kerahasiaan dapat meningkatkan motivasi peserta. Salah satu pendekatan adalah memberikan jaminan baik dari kata-kata maupun komentar dan tindakan yang diwawancarai dari hasilnya. Contoh yang paling mudah adalah menyamarkan data dari subjek yang diwawancari tersebut agar tidak bersifat kontroversial atau adanya hal-hal yang lain dapat ditimbulkan. Lalu pendekatan yang kedua adalah melakukan pretest untuk elemen yang non pertanyaan. Memberikan indikasi kepada peneliti apakah pendahuluan perlu direvisi. Hal ini mengingat pentingnya pendahuluan dalam membangun hubungan baik adalah suatu kebijaksanaan untuk menguji terlebih dahulu elemen-elemen yang akan diberikan. Memberikan pengenalan hanya pada sampel pengganti peserta, hanya mengajukan pertanyaan tentang kesediaan mereka untuk berpartisipasi akan memberikan indikasi kepada peneliti apakah pendahuluan perlu direvisi. Lalu memastikan bahwa instrumen dikembalikan kepada peneliti meninggalkan kesan baik. Ini adalah berupa bentuk feedback kepada peneliti ketika melakukan pretest apakah ada elemen-elemen non pertanyaan telah ditampilkan. Jika aktivitas kompleks seperti membuat video atau gambar direncanakan sebagai bagian dari proses survei, peneliti dapat menguji apakah instruksi yang direncanakan sudah cukup. Lalu adalah pemenuhan tanggung jawab. Dalam pemenuhan tanggung jawab ini adalah sebagai berikut. Terdapat tanggung jawab yaitu mendorong peserta untuk berpartisipasi dan survei. Dalam hal ini memberikan pengantar yang meningkatkan semangat dari peserta, lalu kedua adalah memberikan insentif untuk partisipasi. Tanggung jawab yang kedua adalah memfasilitas pemahaman peserta tentang proses termasuk komitmen waktu dan aktivitas. Dalam hal ini, peneliti dapat menentukan jumlah waktu terlama untuk menyelesaikan dalam pendahuluan. Berikanlah bilah status atau jumlah pertanyaan yang dapat mengukur dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada
media pengukuran, yaitu seperti komputer atau ponsel. Lalu yang ketiga adalah tentukan jenis aktivitas yang penting untuk studi. Lalu tanggung jawab yang ketiga adalah memfasilitasi pemahaman peserta tentang kelompok sasaran dan pertanyaan yang ditanyakan. Dalam hal ini, perlunya membuat transaksi kelompok pertanyaan target untuk mengubah kerangka acuan peserta. Lalu, tanggung jawab berikutnya adalah jadikan menjawab pertanyaan lebih mudah. Berikanlah definisi operasional untuk konsep kunci, konstruksi, dan variabel. Lalu yang berikutnya ada tanggung jawab untuk mendorong peserta untuk mengisi kuesioner. Kirim reminder untuk berpartisipasi bisa dalam email atau SMS atau telepon. Berikan juga petunjuk dalam instrumen untuk menyelesaikan pertanyaan yang belum terjawab atau dilewati. Lalu tanggung jawab yang terakhir adalah mengurangi kekhawatiran yang memungkinkan yang dimiliki peserta sehingga mereka menganggap pengalaman itu berharga dan sepadan dengan waktu mereka. Berikan kontak dan nomor telepon untuk dapat memberikan feedback dari survei yang telah diberikan kepada peserta. Berikutnya adalah fase ketiga, yaitu adalah mengorganisir bagian-bagian dalam menentukan sampel. Berikut adalah tahapan dalam desain instrumen. Beberapa langkah yang menghasilkan instrumen pengukuran menjadi. Langkah-langkahnya adalah tempatkan pendahuluan termasuk pertanyaan layar. Lalu yang kedua adalah tentukan urutan topik. Ketiga adalah tentukan urutan pertanyaan dalam topik tersebut. Lalu keempat adalah tentukan klasifikasi dari penempatan bagian-bagian dari topik tersebut. Lalu yang kelima adalah tentukan urutan pertanyaan klasifikasi. Lalu kelima adalah tempatkan transisi di antara klasifikasi tersebut. Lalu menempatkan instruksi dari cara pengisian instrumen tersebut. Lalu yang terakhir adalah menempatkan kesimpulan. Lalu yang terakhir kesembilan adalah tentukan desain dari fisik dari instrumen tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Christine. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai order topics and question. Yang pertama terkait topik. Urutan topik tidak didasari oleh research objektif atau pertanyaan penelitian, melainkan urutan topik itu harus ditentukan dengan kebutuhan untuk membangun dan menjaga minat dan motivasi peserta untuk menyelesaikannya. Dengan mengurutkan topik dari sudut pandang peneliti, kita mungkin kehilangan peserta sebelum mendapatkan apa yang benar-benar ingin diketahui. Sehingga instrumen itu harus dimulai dengan topik yang diminati oleh peserta, cepat dan mudah dijawab. Dan tingkat kepuasan dan rekomendasi itu juga bisa digunakan saat memeriksa variabel lain untuk mencari pola dalam tanggapan peserta. Selanjutnya mengenai order topic guidelines. Yang pertama adalah mengurutkan topik berdasarkan minat partisipan, bukan research objektif atau investigative questions. Kemudian yang kedua adalah mengurutkan topik untuk membangun hubungan peserta, minat, dan mempertahankan keterlibatan. Yang ketiga adalah mengelompokkan topik terkait bersamaan. Kemudian yang terakhir ada mengurutkan klasifikasi pertanyaan di akhir instrumen. Kemudian dalam topik, target pertanyaan biasanya berpindah dari yang sederhana ke kompleks, sehingga menunda pertanyaan yang lebih kompleks tersebut sampai peserta itu merasa lebih nyaman dalam proses survei itu, bisa mengurangi jumlah respons netral atau tidak tahu. Yang pertama caranya adalah memulai topik dari pertanyaan yang mudah hingga yang kompleks, kemudian mengurutkan topik dari yang mudah dijawab sampai sulit dijawab. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target question. Target pertanyaan umumnya disusun dari pertanyaan umum ke pertanyaan yang lebih spesifik di dalam suatu topik. Peneliti bisa menggunakan funnel approach yang bertujuan untuk memahami frame of reference dari seorang partisipan dan juga bisa memperoleh informasi yang sangat dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian target pertanyaan dapat memiliki dua jenis urutan. Yang pertama adalah efek kontras, di mana urutan menghasilkan perbedaan dalam tanggapan antara pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua.
Yang kedua adalah asimilasi efek, di mana urutan menghasilkan lebih banyak kesamaan dalam tanggapan antara pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kedua. Kemudian, peneliti mengurutkan pertanyaan dari umum ke khusus untuk membatasi efek distorsi, namun peneliti perlu melakukan uji kontras dan efek asimilasi. Kemudian, peneliti juga perlu membatasi kemampuan peserta untuk mengubah jawaban yang sebelumnya berdasarkan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, mengenai facilitate topic and instrument question sequencing. Ada 3 tipe. Tipe pertama adalah question to question skip. Sebagai contoh, misalnya, dalam 2 minggu terakhir, apakah Anda pernah mengkonsumsi air mineral? Jika tidak, langsung ke pertanyaan kelima. Kemudian tipe yang kedua adalah question to topic skip. Contohnya adalah, dalam 6 bulan terakhir, apakah Anda pernah mengalami pencurian? Jika tidak, langsung masuk ke sesi keamanan. Kemudian tipe yang ketiga adalah question to classification skip. Tipe ini ditentukan oleh jawaban satu atau beberapa pertanyaan dari hasil sebelumnya ketika peserta dapat melewati pertanyaan-pertanyaan awal. Tetapi tanggapan selanjutnya menunjukkan bahwa peserta tidak memenuhi syarat untuk melakukan survei. Selanjutnya, mengenai classification question, ada 3 hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah mempertimbangkan untuk menggunakan pertanyaan klasifikasi sebagai filter di dalam suatu instrumen. Kemudian yang kedua adalah mengurutkan pertanyaan klasifikasi yang lebih kritis di bagian awal. Kemudian yang terakhir adalah mengurutkan pertanyaan klasifikasi yang lebih sensitif di bagian akhir. Untuk topik yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Maria. Baik, terima kasih Mbak Christine atas penjelasannya. Selanjutnya saya Maria Avela akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Setelah melakukan instrumen desain dan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan pretest the instrument. Pretest terhadap instrumen dapat dilakukan kepada partisipan surrogates atau partisipan pengganti maupun kepada rekan sesama peneliti. Tujuannya memanfaatkan partisipan surrogates adalah untuk memperoleh estimasi penyelesaian instrumen pengukuran atau kuesioner, menemukan instruksi dalam kuesioner yang kurang dapat dipahami atau kesulitan transisi pertanyaan dan lain sebagainya. Sedangkan melakukan pretest kepada rekan sesama peneliti bertujuan untuk memperoleh review yang lebih jelas atas instrumen desain kita. Misalnya apa yang tadinya kita lihat sebagai logical transition antar topik pertanyaan ternyata malah dapat menimbulkan masalah. Sehingga pretest instrumen merupakan tahapan penting yang harus dilakukan dalam penyusunan instrumen desain. Selanjutnya mengenai physical design. Physical design memiliki peran penting untuk menyatukan atau penyusunan dari suatu instrumen pengukuran karena dapat memperjelas fungsi dari instrumen desain. Physical design dapat dilakukan secara computer-based instrument ataupun paper and pencil instrument. Pada computer-based instrument terdapat 2 hal penting. Yang pertama, visual design, yaitu sebagian besar survei yang dilakukan secara berbasis komputer memiliki pilihan desain yang beragam, sehingga penting bagi pewawancara untuk menentukan skema warna, logo yang mengidentifikasi sponsor, manajer, atau perusahaan riset jika survei disamarkan, dan penempatan logo. Kegunaan elemen visual seperti warna digunakan untuk memberikan kejelasan pembaca, terutama untuk membedakan baris skala peringkat seperti yang ada pada gambar di PowerPoint di kiri bawah. Warna juga digunakan untuk mengidentifikasi dengan cepat dan menyeratkan pentingnya instruksi dan definisi operasional. Elemen visual semakin sering digunakan untuk kategori respon aktual, misalnya menggunakan simbol pria atau wanita untuk gender daripada kata-kata dalam survei seluler. Gambar atau video visual juga dapat digunakan sebagai bagian dari pertanyaan, bukan deskripsi verbal yang panjang, karena visual meningkatkan minat dan keterlibatan. Kedua, question presentation. Misalnya pada mobile survey, sebagian pertanyaan ditampilkan dalam satu layar untuk meminimalkan scrolling layar. Berbeda halnya dengan paper and pencil instrumen, di mana penampakan dari instrumen yang digunakan pada face-to-face interview perlu mempertimbangkan kepraktisan dan perhatian fokus dari narasumber. Pada metode ini, detail seperti ukuran kertas, ketebalan kertas, warna yang digunakan, apakah harus mencetak satu halaman atau print bolak-balik, itu jadi hal yang penting. Critical issue dalam desain paper and pencil instrumen adalah bagaimana menandai pergeseran topik pertanyaan.
misalnya dengan pemberian warna atau cetak lebih tebal dan lain sebagainya. Selanjutnya terkait pretesting atau physical design. Peneliti dapat mengandalkan praktik sebelumnya, rekan peneliti, dan pemahaman peserta yang diperoleh dari partisipan surrogate, seperti yang tadi sebelumnya, selama pengujian elemen untuk membuat keputusan desain fisik. Cukup mudah untuk menguji skema warna yang berbeda atau penggunaan elemen visual versus verbal saat menggunakan instrumen berbasis komputer, dan keputusan seperti itu layak untuk diuji. Terkait tanggung jawab yang harus dipenuhi pada fase 3, seperti pada tabel di kanan, terdapat 9 poin besaran, yaitu cantumkan pendahuluan, yaitu dengan cara mencantumkan deskripsi topik, estimasi penyelesaian survei, yaitu dengan mencantumkan screen question utama dalam pendahuluan. Kemudian yang kedua, tentukan urutan topik, yaitu berdasarkan partisipan interest, mengurutkan topik untuk membangun hubungan baik, minat, dan mempertahankan keterlibatan. Yang ketiga, tentukan urutan pertanyaan dalam setiap topik dengan mengurutkan pertanyaan termudah sampai yang paling kompleks, atau mengurutkan pertanyaan dari umum ke khusus, dan lain sebagainya. Keempat, tentukan penempatan seksi klasifikasi. Kelima, tentukan urutan klasifikasi pertanyaan karena menempatkan transisi antar topik pertanyaan. Ketujuh, menempatkan instruksi. Kedelapan, menempatkan kesimpulan di akhir. Dan terakhir, tentukan physical design. Demikian pemaparan dari kami kelompok 3. Atas perhatian Prof. Indra dan rekan-rekan sekalian kami ucapkan terima kasih.